أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق العالم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه على الدوام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada juga ibu tuh rajin dia salat, utang tak dibayar juga. Jadi tak mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka dipertanyakan salatnya. Salatnya itu yang pertama sudah sesuai tak dengan syariat agama kita. Maksudnya ilmunya sudah sesuai atau belum. Yang kedua, salatnya itu sudah ikhlas atau belum kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kedua unsur ini kita laksanakan dalam setiap ibadah salat kita, maka insyaallah itulah salat yang membuat kita mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya orang-orang mukmin itu apa? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Sebagian menyebut daimun, kekal salatnya. Jadi setiap saat dia salat. As-salatu li zikri. Salat itu untuk ingat kepada. Kalau ingat kepada Allah itu kapan? Sepanjang waktu kita ingat kepada Allah. Jadi kapanpun kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat kepada Allah, maka akan yakin kita setiap perbuatan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun kita berada, meskipun sendiri, tidak ada orang yang nengok, Allah nampak. Allah melihat kita atau tidak? Melihat kita. Maka ketika itulah kita tidak akan mau lagi berbuat keji dan munkar. Kenapa? Malu kita kepada Allah. Ibu malu nggak berbuat maksiat dilihat orang? Malu. Tapi kenapa kita kadang-kadang tidak malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka disinilah perlu kita untuk istiqomah, ya, istiqomah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Karena tanda-tanda orang-orang yang istiqomah taubat itu setidaknya ada ciri-cirinya, ya, setidak-tidaknya ada 5 ciri lah. Saya ini sudah betul-betul taubat atau belum? Berapa kategori yang harus ada sama kita? Setidaknya ada 5 macam. Bukan mutlak 5. Jadi setidak-tidaknya ada 5 macam sifat dalam dirinya. Sifat yang pertama adalah bagaimana dia selalu merasa dirinya bersalah di hadapan Allah. Apa maknanya? Selalu merasa orang berdosa kepada Allah. Ibu-ibu merasa berdosa enggak kepada Allah? Merasa. Perasaan ini merupakan bukti nyata, salah satu indikasi bahwa kita sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu merasa diri ini bukan orang baik. Selalu merasa diri ini bukanlah orang yang suci. Karena Allah yang mengatakan, "Wala tuzakku anfusakum." Janganlah kamu merasa dirimu itu suci, dirimu itu orang yang paling baik. Jadi ciri yang pertama itu apa tadi? Selalu merasa diri ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu kita merasa berdosa, maka hilanglah sifat sombong dalam diri kita. Muncul sifat apa, Bu? Apa yang muncul dalam diri kita ini? Saya ini bukanlah orang baik. Tapi kalau sudah merasa saya ini lebih baik dari orang lain, itu belum taubat itu namanya. Berarti taubat kita belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala.
belum masuk lagi itu. Jadi orang yang taubat itu hilang sombongnya. Itu ciri-ciri yang kelihatan gitu. Saya ini udah taubat atau belum Ustaz? Tergantung. Udah hilang belum sombongnya? Masih merasa sombong atau belum? Kalau masih merasa sombong, ingin diketahui orang, kemuliaan kita, derajat kita, harta kita, mobil kita, apalagi identitas kita, itu berarti kita masih ingin kita ini memperlihatkan bahwa kita ini lebih dari orang lain. Maka gampang saja. Jadi tanda-tanda salah satu orang yang bertaubat kepada Allah, dia tidak terlalu sensitif dalam kehidupannya. Paham betul? Sejak anak saya ini sudah tak serumah dengan saya, dan anaknya sudah punya rumah baru, sukses dia, jarang dia ke rumah. Merajuk ibu tiap hari. Itu belum taubat namanya. Masih merasa ingin dilihat lebih oleh orang lain. Wujuduka zanbun. Ada kamu itu seperti semacam dosa dalam diri kamu. Jadi kalau kita ini masih merasa saya dan saya itu, berarti belum sempurna taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi selalu merasa bersalah dan berdosa. Ini tanda-tanda orang taubat ini. Yang kedua apa lagi? Melihat amal yang banyak itu sedikit. Melihat amal yang banyak itu sedikit. Sudah baca Quran, sudah banyak amal ibu, jangan merasa banyak. Tetap merasa sedikit. Jangan pernah merasa banyak amal kita. Karena kita banyak dosa, bukan amal yang memasukkan kita ke surga, tapi ridha Allah. Kalau amal enggak ini, karena kasih sayang Allah itulah. Kalau amal kita banyak, Allah akan sayang. Ya, amal itu belum cukup ibu, sedekah 1 miliar pun di hadapan Allah itu banyak atau sedikit? Sedikit. Oksigen aja berapa sekarang 1 tabung? Ukuran yang besar berapa sekarang? 100.000 lah. Dari kecil sampai sekarang udah berapa tabung ibu isi oksigen Allah itu? Coba ditabung oleh Allah itu ya. Mulai dari kecil ditabung itu oksigen itu. Udah berapa tabung kira-kira itu? Ada nggak 1 miliar itu hutang kita kepada Allah? Ini sedekah 1 juta bangganya bukan main. Ya Allah. Tahu tak masjid itu saya 10 juta kepada Tuhan. Kecil. Jadi orang yang taubat kepada Allah selalu menganggap amal yang banyak itu sedikit. Bisa matikan kita yang ini aja. Ini lari-lari. Kitabnya lari-lari. Jadi salah baca nanti salah sampai gajinya kan. Itu. Jadi yang pertama apa tadi? Merasa berdosa. Yang kedua apa lagi? Tidak menganggap amal yang banyak, menganggap amal yang banyak itu sedikit, apalagi amal yang sedikit. Sangat banyak saja amal dianggap sedikit. Kenapa? Karena para ulama mengatakan tanda-tanda orang celaka itu adalah orang yang selalu lupa akan dosanya, padahal dosa itu dicatat oleh Allah. Sementara dia ingat kebaikannya, kebaikan itu belum tentu diterima oleh Allah. Saya tanya ibu-ibu, dosa itu dicatat atau tidak? Dicatat nggak dosa kita? Pahala dicatat atau tidak? Belum tahu. Kalau dosa nggak ada syarat, asal berdosa dicatat. Pahala dicatat nggak oleh Allah? Belum tentu ibu. Ibu sholat itu dicatat nggak oleh Allah? Belum tahu. Kenapa? Mana tahu kita tidak ikhlas, nggak ada yang dicatat. Untuk apa kita bangga dengan sedekah ibu yang 10 juta itu dicatat atau tidak? Belum tahu. Kapan dia dicatat oleh Allah? Ikhlas. Kalau dosa perlu nggak ikhlas? Ikhlas nggak ikhlas tetap dicatat atau tidak? Tetap dicatat.
Hanya dosa yang tidak dicatat oleh Allah, dosa yang tidak sengaja itu tidak catat. Ibu tuh puasa dia, puasa sunat ibu, atau puasa qadha. Puasa qadha kan orang nggak puasa semua, kita puasa. Nah, pergi ke sekolah anak, ke sekolah cucu, sampai di sana rupanya ada makanan disediakan, ibu makan langsung. Ketika kenyang ingat, oh saya puasa qadha, dicatat atau tidak? Itu nggak dicatat, tetap berpahala. Kapan dosa itu tidak dicatat? Pertama lupa itu nggak dicatat. Yang kedua tidak tahu. Kita disuruh minum, tahu-tahunya minuman keras, berdosa atau tidak? Tidak. Sama melihat aurat, seorang laki-laki melihat aurat perempuan. Di kota ini kan bingung kita, pergi jalan atau tengok gitu, berdosa atau tidak? Tidak sengaja. Jadi cepat dia gini, astagfirullahaladzim, langsung memalingkan wajah. Tapi kalau menengok begini, astagfirullah, tapi tidak berpaling, itu berdosa kan? Karena sudah ada unsur sengaja di situ. Jadi jangan pernah menganggap amal yang banyak itu banyak. Orang yang bertaubat kepada Allah pasti dia menganggap amal yang banyak itu sedikit. Nah, jangan bangga kita dengan amal. Ada berapa kan? Nah, 2. Berapa tadi? 5 ya. Apa lagi? Yang pertama tadi merasa banyak dosa. Yang kedua, apa yang kedua? Merasa amal yang banyak itu sedikit. Yang ketiga apa lagi? Bergaul dia dengan orang-orang yang soleh kepada Allah. Nah, ini tanda-tanda orang taubat. Itu namanya hijrah kawan. Nah, dia bergaul dengan orang-orang yang soleha. Kalau di sini saya tengok wajahnya soleha semua. Nah, pas mudah-mudahan. Jangan bergaul dengan orang yang selalu mengundang dosa kepada Allah. Apa contohnya? Setiap datang ibu tuh ke rumah ngantar gosip. Sama artinya mengantar dosa. Jangan berkawan dengan orang yang seperti itu. Bukan berarti berkawan itu memutuskan silaturahmi, tidak. Jangan berkumpul. Jangan berkumpul, nanti kita akan terkena. Kalau kita berkawan dengan orang tukang minyak wangi dah kita. Wangi. Begitulah orang yang betul-betul ingin bertaubat kepada Allah, pergaulannya akan dijaga. Dia bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kun ma'allah, kata Nabi. Jadilah kamu bersama Allah. Oh, kita ini ilmu masih sedikit, nggak tahu cara tahajud sendiri, sholat tasbih sendiri. Ya, sholat tasbih lah contohnya. Kalau sempat ibu sendiri melakukan nggak sholat tasbih? Tapi kalau sudah bersama-sama kita laksanakan. Kenapa? Ada berdekat kita dengan orang-orang baik. Akhirnya kita melaksanakan sholat tasbih. Nggak yakin kita kalau nggak ada program segitu, mungkin nggak ada sholat tasbih berjamaah sendiri aja di rumah, kita kira-kira kita laksanakan atau tidak? Mungkin jarang kita laksanakan. Pertama apa? Lupa ilmunya. Tapi kalau sudah bersama itu dekat dengan Allah, kita bersama kita bisa kita bersama-sama melakukannya. Maka Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Tapi ilmu kita masih sedikit. Kun ma'allah. Yang pertama tadi disuruh kun ma'allah, jadilah kamu bersama Allah. Ilmu kurang. Kita bukan ulama, bukan orang alim. Kun ma'allah, jadilah kamu dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita mungkin sholatnya jarang, berkawanlah kita dengan yang selalu sholat, kita akan sholat. Nah, ini kunci. Ya, selalu kita berkawan dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu yusilu ilallah. Karena orang yang dekat dengan Allah akan menyampaikan kita juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya di sini selalulah kita hadir di majlis yang baik-baik.
Hindari majelis yang tidak baik. Majelis itu kan ada dua. Ada majelis yang baik, ada majelis yang tidak baik. Majelis itu apa bahasa kita ya? Majelis itu asal katanya jalasa, duduk. Majelis itu tempat duduk bersama-sama. Kalaulah duduk bersama-sama itu namanya majelis permusyawaratan rakyat, MPR. Tempat duduknya orang-orang DPR di situ disebut majelis permusyawaratan rakyat. Majelis taklim, duduknya orang-orang menuntut ilmu. Majelis gosip, duduknya orang-orang yang saling bergosip. Ada pula majelis itu. Ya. Itu majelis yang tidak baik itu kalau sudah majelis yang seperti itu. Itu majelis yang tidak baik, cepat hindarkan. Ini sedikit. Yang keempat apa lagi? Lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ikut yang sulit. Sampai poin ini sulit juga. Ya. Lebih mendahulukan akhirat dari dunia. Makanya masjid itu penuh dengan orang-orang yang sudah ingin menghadap Allah. Kenapa? Mereka mendahulukan akhirat dari dunia. Tengok masjid itu lebih banyak orang tua atau orang muda? Kenapa orang tua banyak? Karena mereka ingin mendahulukan akhirat. Yang muda ini merasa masih lama. Di sinilah salahnya. Maka orang-orang yang betul ingin taubat, porsi akhiratnya lebih banyak daripada porsi dunia. Yang takutnya kita tua-tua keladi. Ini yang bahaya itu. Makin tua makin menjadi la ilaha illallah. Gimana mau taubat? Kalau makin tua makin jadi itu makin jauh dia dari Allah. Yang muncul sifat-sifat yang tidak baik. Inilah yang kita takutkan nanti. Paham Ibu ya? Sudah berapa tuh? 4. Yang pertama apa tadi? Merasa berdosa. Bukan kayak orang lain. Jangan merasa berdosa kayak orang lain, nanti ibu panik ibu lah. Tapi merasa berdosa kepada Allah. Ya Allah, diri saya ini masih banyak dosa. Maka selalulah kita istighfar kepada Allah. Yang kedua, tidak menganggap amal yang banyak itu banyak. Menganggap amal yang kita lakukan itu masih sedikit di hadapan Allah. Itulah tanda-tanda taubat kita diterima. Yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Yang keempat, mendahulukan akhirat dari dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang kelima, ini tanda-tandanya juga apa? Hifzul lisan. Lidahnya terjaga. Jadi kalau orang taubat tuh lidahnya kau makan lagi. Ya, lidahnya, karena lidah ucapan cerminan hati. Kalau hati baik, yang keluar itu baik. Kalau hati itu tidak baik, yang keluar itu tidak baik. Tanda seseorang yang sudah bertaubat kepada Allah adalah hifzul lisan, terjaga perkataannya. Dulu dia jutek apa bahasanya itu? Jutek nggak paham saya apa namanya, agak-agak nyolong saya ngomong aja terus ya. Nggak ada orang yang baik, selalu keluar kata-kata yang tidak baik. Sekarang ibu tuh ngomongnya sudah lemah lunak, ya. Kalau bicara sama suaminya lebih rendah suaranya dari suami. Iya itulah. Betul tuh. Sudah lunak, lembut. Ya pergaulannya. Karena perempuan itu kan sebetulnya fitrahnya kan lembut, lemah, lembut. Kembalilah kepada fitrah tadi dengan ucapan yang lunak, lembut. Meskipun lagi marah sama anaknya. Marah sama anaknya. Anak mulai transfer sama ibu. Gimana Bu? Itu lain karena ada sebab namanya. Ya, itu karena ada sebab. Ya pernah juga pengalaman Bu. Ya, kenapa ibu ngomongnya keras depan abang ibu itu?
Kalau nak keras nggak dengar dia. Ini lain persoalan. Ya, meskipun nada ibu itu tinggi, ya, meskipun nada ibu itu tinggi, volumenya sampai 100, tapi yang masuk itu cuma 40, berarti bagi dia ibu tetap lemah. Pak, ini alamoy gitu kan. Pak, alonnya lah. Kubik lah kan. Pak, ini baru dia dengar. Itu kan karena ada sebab. Ya, karena ada sebab. Ini enggak, ini yang normal-normal saja. Kan ada juga ibu-ibu itu yang apa namanya? Tapi ketika dia merasa sudah masuk kajian, masuk ta'lim, mulailah dia berucapan itu penuh dengan lemah lembut, layyin bahasanya. Tutur sapanya lunak, lembut. Lunak lembut itu maksudnya yang baik-baik, ya, berbicara yang baik-baik. Mudah-mudahan inilah sebagai motivasi bagi kita, ya. Yang 5 ini kita jaga. Jangan pernah kita sombong. Jangan kita menganggap amal kita menjadi banyak. Berkali-kali Ustaz 10 sedekahnya 100.000 sampai 7. Jangan itu yang dikali-kalikan. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini motivasi. Ya kayak bersedekah kan? Beserta 1 dikali 7. 7 kali 100 jadi 700. Sedekah 1.000 jadi 700.000. Sudah banyak. Ini motivasi untuk kita bersedekah. Tapi jangan pernah kita menganggap bahwa amal kita ini yang paling banyak. Kalau kita menganggap amal kita ini yang paling banyak, itulah yang membuat kita menjadi malas. Sudah merasa cukup aja. Ada cukup lah ini yang saya lakukan. Ini sudah pas lah untuk masuk surga. Gak bisa. Kayak masuk surga itu bukan amal, tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu rahmatullah, kita lanjutkan kajian kita. Ini hanya sebagai motivasi bagi kita. Kemarin kajian kita tentang sholat sunat. Bedakan sholat sunat dengan sunat sholat. Ya, sholat sunat itu sholatnya yang sunat. Kalau sunat sholat, sunat yang terdapat dalam sholat. Itu harus beda itu. Sunat sholat contohnya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sunat dibaca sah, dibaca berfaala, dibaca sah dan sholatnya sah. Ya, Allahu akbar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ma fil ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu hukumnya apa? Disebut apa itu? Sunat sholat. Itu namanya sunat sholat. Kalau sholat sunat, ini yang kita kaji dari kemarin itu. Sholat sunat itu terbagi 2. Sunat berjamaah, sunat tidak berjamaah. Yang kemarin kita sudah kaji sholat sunat yang disunahkan tidak berjamaah. Maknanya sholat yang dilakukan sendiri. Berapa banyak sholatnya kemarin? Pertama sholat sunat rawatib. Terus sholat sunat witir, sholat sunat duha, tahiyatul masjid, sholat sunat istikharah, terus sholat sunat apa lagi? Awwabin. Semua ini hukumnya tidak disunatkan berjamaah. Jadi baik kita lakukan sendiri. Tapi ketika berjamaah boleh nggak? Sah. Contoh sholat witir. Witir itu hukum asalnya tidak disunahkan berjamaah. Tapi sah nggak dilakukan berjamaah? Sah, tapi tidak ada pahala jamaah. Jamaah itu hanya lil adi, karena dia keadaan, bukan lizati. Tapi ada pula sholat sunat yang disunatkan berjamaah. Berarti kita sudah dapat 2. Sholat sunatnya dapat, jamaahnya dapat. Maka kajian yang sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah 8 kemarin. Sudah tahu caranya? Sudah ngaji. 8 sholat insyaallah. Terakhir kemarin sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih.
Jadi sholat sunat tasbih ini yang terakhir. Sholat sunat tasbih sebetulnya tidak disunahkan berjamaah, karena ini sholat untuk diri sendiri. Dan hampir sholat sunat berjamaah tadi waktunya banyak yang diwaktukan tertentu. Contoh rawatib, dia mengikut sholat fardu, maka nggak sunat berjamaah. Pernah orang dengar sholat sunat rawatib berjamaah? Nggak ada kan, karena itu sholat sunatnya tidak berjamaah. Kemudian kemarin sholat sunat witir memang sering berjamaah. Tapi pada hukum asalnya, maka ketika ibu bilang tadi ada orang habis tarawih dia langsung pulang, jangan susah dulu. Nih bapak tinggal witir dia. Mungkin dia witir di rumah, nggak ada masalah. Atau dia witir setelah tahajud, nggak ada masalah. Karena witir pada dasarnya tidak disunahkan berjamaah. Kenapa ibu tuh berjamaah? Kalau tidak jamaah nanti sampai di rumah nonton TV, witir hilang. Nah inilah masalahnya. Ya, banyak aktivitas lain, witir hilang. Agak bagus witir tadi dilaksanakan. Juga tahiyatul masjid tidak punya waktu. Kapan sholat tahiyatul masjid? Ketika masuk masjid, kapanpun. Yang penting belum duduk kita. Itu syaratnya kemarin. Jadi masuk masjid itu belum duduk, langsung sholat 2 rakaat. Istikharah juga. Kalau istikharah berjamaah kacau nanti, karena milihnya masing-masing. Ya, iya kan? Istikharah itu kan sholat memilih, meminta pilihan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kemarin sholat sunat tasbih juga tidak disunahkan berjamaah. Tapi kalau kita lakukan berjamaah, tidak ada masalah, boleh. Wal qismus tsani, pembagian salat sunat yang kedua. Apa? Ma tusannu fihi jamaah. Salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Apa salat sunnah yang pertama? Wa huwa salatul aidain. Salat sunat hari raya. Kalau sunat hari raya itu mesti berjamaah, kecuali COVID 2 tahun yang lalu. Itu sholat sendiri-sendiri di rumah. Tapi jamaah juga dengan suami kan. Tapi nggak ada khutbahnya, sholatnya ada. Ini kondisi darurat, ya kondisi darurat. Al-aidil akbar wal adha wal asghar baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Yang dimaksud sholat sunat Aid itu sholat sunat 2 hari raya. Aidul akbar, hari raya besar, wa aidul asghar, hari raya kecil. Hari raya besar apa bu? Idul Adha. Hari raya kecil Idul Fitri. Kapan sholat Aid itu dilaksanakan? Baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu sholat Aid itu dilaksanakan mulai dari terbit fajar hingga tergelincir matahari. Nah, itu waktunya bu. Berarti jam 9 masih bisa, jam 10 masih bisa. Jadi waktu sholat Aid itu mulai dari terbit fajar, habis sholat subuh. Kan pernah kita lakukan sholat Idul Adha dulu. Masih ingat ibu itu ya? Sudah subuh langsung karena takut. Begitu. Kan nggak boleh siang kali. Kalau siang nanti ketahuan. Unik saya rasa. Habis sholat subuh, langsung sholat syuruk, langsung sholat Id. Khutbah nggak boleh lebih 15 menit. La ilaha illallah. Nggak boleh lebih 15 menit karena nanti takut kesiangan. Jadi dijaga betul, ya, dijaga betul sholatnya. Maka itu sah nggak sah? Karena dihitungnya tadi mulai terbit fajar. Jadi ketika syuruk itu, ibu-ibu rahimakumullah, itu sudah masuk. Sholat Id sudah masuk itu. Sudah boleh dilaksanakan. Sampai kapan batasnya Ustaz? Sampai zawaliha. Sampai memasuki tergelincir matahari zawal. Sampai tergelincirnya. Wahia rakaatan. Sholat sunat Id itu 2 rakaat. Tidak boleh lebih. Cukup 2 rakaat. Wa yukabbiruna daban fi ula rak'atainil aidain walau maqdiyatan. Sunnah bertakbir 7 kali sesudah iftitah.
sesudah iftitah. Ba'dal iftitah sekalipun, dan ba'da iftitah sab'an wa fi tsaniyati khamsan, dan sesudah takbir intiqal rakaat kedua sebanyak 5. Jadi rakaat pertama 7, tapi iftitah dulu. Terserah iftitahnya apa. Allahu Akbar, ada yang baca kabirat boleh, ada yang baca Allahumma ma'in. Setelah itu nanti imam Allahu Akbar, berarti 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi 7 setelah iftitah itu. Qabla al-Fatihah, sebelum membaca Fatihah. Qabla ta'awuz bihima, sebelum membaca ta'awuz atau basmalah dalam al-Fatihah. Rafi'an yadaihi ma'a kulli takbiratin, disunahkan mengangkat 2 tangannya setiap takbir. Maka diangkat itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena itu disunahkan diangkat tangan tadi sebanyak 7 kali. Ya, ma lam yushrah fi qira'atin, dan tidak disunahkan ketika membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu setelah takbir maksudnya, baru baca Al-Fatihah. Wala yutadaraku fi tsaniyah in tarkahu fil ula, tidak ditambahkan di rakaat kedua jika lupa di rakaat pertama. Beda dengan tasbih. Salat tasbih bisa. Kalau enggak cukup di rakaat pertama 7 kali, enggak usah ditambah rakaat kedua. Kelebihannya, umpamanya Allahu Akbar, dulu dihitungnya enggak sampai 7, imam tadi lupa dia. Lupa 6 cuma takbir pertama. Enggak mesti ditambah di rakaat kedua. Rakaat kedua tetap 5. Sah enggak salatnya? Sah. Bukan rukun dia. Jangan dipersulit ibadah ya, karena dia bukan rukun. Nanti pas pula Allahu Akbar, imam bismillah dia subhanallah, akan heboh orang nanti semuanya. Heboh. Rupanya imam takbir 6 kali, lupa dia langsung bismillah. Kacau nanti salatnya kan. Tidak mesti. Wa fi lailatiha, sunnah membaca takbir dengan keras. Kapan? Malamnya. Jadi mulai malam Syawal itu, tenggelam matahari di akhir Ramadan, maka disunahkan membaca takbir. Min ghurubis syamsi ila an yuhrimal imam, mulai dari terbenam matahari sampai imam takbiratul ihram, maka disunahkan takbir dengan suara keras, ma'a raf'i sautin, hingga imam takbiratul ihram dalam salat. Wa aqiba kulli salatin, sunnah membaca takbir setiap selesai salat. Jadi selama itu sunnah membacakan takbir setelah selesai salat. Setelah zuhur biasa kita takbir, habis asar takbir, mulai di maghrib malam itu takbir, habis isya takbir. Jadi silsilahnya berubah karena membaca takbir. Yang lama itu ketika Idul Adha, itu 4 hari berturut-turut kita membaca takbir setiap di belakang salat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung Allahu Akbar, langsung kita takbir. Ya, walau janazatan, sunnah membaca takbir setiap selesai salat, sekalipun salat jenazah. Ada orang meninggal, ada orang meninggal satu sahabat. Adalah atau 4 hari tasyrik. Kita salat jenazah. Sunnah membaca takbir juga setelah salat, baru doakan jenazah. Paham ya? Walaupun salat sunat, walaupun salat jenazah, walaupun salat fardu, sunat kita bertakbir kepada Allah. Bertakbir dulu. Kita bertakbir. Min subhi Arafatin ila asrin akhir ayyamit tasyrik, mulai dari malam awal Zulhijjah sampai akhir subuh, sampai akhir hari tasyrik. Itu disunahkan juga takbir.
Wa fi ashri Zulhijjah, juga pada tanggal 10 Zulhijjah tatkala melihat hilal. Dan juga disunahkan bertakbir ketika yara syai'an min bahimatil an'am, melihat binatang ternak atau mendengar suaranya. Maka ketika berkurban itu apa yang disunahkan, Bu? Bertakbir. Bunyi dia, bertakbirlah kita. Bersuara binatang ternak tadi juga kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salat-salat sunnah yang disunahkan oleh Allah berjemaah atau salat hari raya. Ini ada beberapa nanti itu. Berarti selain yang 8 kemarin, berarti semuanya sunnah berjemaah. Karena salat sunnah itu banyak. Jadi pembahasan sholat Id itu saja, karena cuma sedikit, nggak ada masalah sholat Id kan, biasa kita laksanakan. Yang penting cukup syarat dan rukun. Kalau rukun itu mengikuti sholat fardu, ada rukunya, ada sujudnya, semuanya. Ayatnya apa? Diserahkan kepada imam. Kan berjemaah. Kalau ada pertanyaan juga silakan. Ada yang mau tanya, Bu? Biasanya Ibu Hajar bertanya, sekarang nggak paham semua. Paham ya? Oke, baik, besok masuk tentang sholat kusuk. Apa sholat kusuk itu? Kusuk, pernah dengar sholat kusuk? Tak pernah dengar ya sholat kusuk. Sholat kusuk dan khusuk, gerhana bulan dan gerhana baru paham. Itu sunnah berjamaah itu. Pernah salat kusuk? Pernah. Khusuk, salat gerhana. Kan sering juga gerhana. Besok karena cukup panjang juga pembahasan masalah salat gerhana. Jadi salat gerhana itu tidak bisa sendiri, meski berjamaah biasa di lapangan gitu. Ya silakan. Gimana, Bu? Surat At-Taubah itu tidak dibaca bismillah. Memang ada bismillah di situ. Ya, ketentuannya seperti itu. Bara'atun kerancung itu. Enggak ada bismillahnya. Lupa saya, Bu. Kemarin sudah pernah didiskusikan itu. Saya takut salah jawab nanti. Ini masalah Al-Qur'an. Kita pending pertemuan besok. Ya, kenapa tidak ada bismillah di surat Bara'ah? Bara'ah itu kan surat At-Taubah, kan nggak ada bismillah di situ. Pernah dulu, cuma agak lupa. Nanti kalau disampaikan, karena ini menyangkut Al-Quran harus hati-hati. Ya, ini hati-hati kita tentang Al-Quran. Tapi memang nggak dibaca bismillah. Nggak baca bismillah. Dah paham ya? Jadi itu saja. Ya silakan, Bu. Sholat sunat wudu udah kemarin itu. Oh udah lama. Iya memang selalu ini baru-baru ini apa? Ya silakan, Bu. Ya. Sholat wudu itu kita pembahasannya kemarin kan ada sholat sunat mutlak. Jadi sholat mutlak itu sebetulnya boleh saja. Maka sebagian ulama banyak juga mengatakan sholat sunat wudu juga bagian dari sholat sunat mutlak. Jadi mak kering pun ada masalah. Nah, kita nawaitukan karena ada sebagian kemarin tentang sholat sunat. Ada sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf. Semua itu banyak ulama mengatakan juga sholat sunat mutlak. Kalau sholat sunat mutlak itu tidak berkait, kayak air itu berkait atau tidak? Air mutlak. Kan salah satu syarat kita ngambil wudu itu harus dengan air mutlak. Apa makna
tidak berkait, tidak dinisbahkan oleh sebab. Kalau air itu bercampur kopi, apa namanya? Air kopi, berkait dengan kopi. Sah nggak wudhunya dengan air kopi? Nggak sah, karena mutlaknya hilang. Kalau air tadi bercampur dengan teh, disebut air teh. Tambah pula es, jadi air teh es. Sah nggak untuk wudhu? Nggak sah lagi itu ambil wudhu, karena mutlaknya hilang. Atau ibu ambil air kelapa. Kelapa itu air atau tidak? Air, tapi dia berkait, disebut dengan air kelapa. Tidak sah ambil wudhu. Sama dengan sholat sunat mutlak, sholat yang tidak berkait dengan apapun. Ibu berjalan tiba-tiba ingin sholat, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat sunat mutlak, tidak dibatasi oleh ruang, oleh sebab, oleh apapun. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat kata Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Artinya sholat sunat mutlak, nggak ada kaitannya. Hanya ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat yang selain mutlak itu kan ada kait. Sholat sunat duha di waktu duha. Sholat sunat tahiyatul masjid karena masuk masjid. Sholat sunat apa lagi? Witir. Apa witir itu? Penutup segala sholat. Maka kita sholat sunat witir. Tapi kalau sholat sunat mutlak boleh dilakukan kapanpun. Termasuk yang bilang tadi sholat sunat untuk wudhu. Karena bab sholat sunat wudhu nggak ada. Maka banyak ulama menyebut ini bagian dari sholat sunat mutlak. Karena syarat sholat itu apa? Wudhu dulu. Mau sholat sunat mutlak pun kita wudhu. Maka dekat porsinya antara sholat sunat mutlak dengan sholat sunat wudhu. Maka ulama banyak berpendapat sama. Meskipun kering atau tidak, selama wudhu masih ada, kita boleh sholat sunat dari wudhu yang kita lakukan tadi. Nah, paham ya? Ini ada masalah. Ayo Bu, kapan saja dilakukan yang namanya sholat sunat mutlak itu boleh kita lakukan. Cuman yang tidak boleh itu kan sholat sunat setelah subuh. Sengaja aku sholat sunat pada subuh tidak boleh. Atau sholat sunat setelah asar. Sengaja aku sholat sunat setelah asar tidak ada. Untuk qabliyah ba'diyah tidak ada. Bahkan haram dilakukan karena tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa asal ada wudhu sholat. Kan itu nama sholat sunat mutlak. Baik, Ibu rahimahumullah, mungkin ini saja kajian kita. Yang tidak ada lagi yang bertanya. Yang tadi ingat nanti saya cari juga ya, masalah kenapa di surat Taubah itu nggak baca Bismillah. Kalau lupa nanti ingatkan juga ya, menggantung nanti. Baik, mudah-mudahan barokah pertemuan kita ini. Ada hasilnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا الله يا رب العالمين اللهم آتنا رزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا كثيرا وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا يا الله بسترك الجميل اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمعلمنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu dan sekalian yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang salah mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.